beli aci Garut dari wong Jawa mah ngomongnya udah dibeliin ya agak mending sih, tapi sekarang kayaknya kumat lagi nih. Oh, ini sekarang ini kondisinya pas kumat gitu. Iya. Saat ini kondisi kesehatan Ibu Sumiati sedang tidak baik. Penyakit darah tinggi dan lambung yang dideritanya sedang kambuh. Ibu Sumiati hanya bisa mengobati penyakitnya dengan cara membeli aci Garut yang terjangkau. Karena untuk berobat ke dokter, Ibu Sumiati tidak mempunyai biaya. Dan inilah kondisi rumah kediaman Ibu Sumiati di saat malam hari. Di tempat inilah, di rumah yang sangat sederhana inilah, rumah yang menjadi saksi bisu perjalanan hidup Ibu Sumiati yang penuh suka dan duka. Dulu itu nggak bisa beli beras, diutangin tetangga tapi udah dimakan bubuk. Terus berapa hari bapaknya dapat uang sedikit buat nyarutang dibeliin yang bagus. Terus orang tetangga sebelah saya dituduh itu apa, nyuri ayam, padahal ayam saya sendiri. Ayam kan saya baru pindahan, ayamnya kan ini belum bertempat di tempat kan, masih kesana kemari kan ngikut di rumah sebelah, katanya ayamnya dia, tak saya ambil, saya dimarahin. Tetangga baru. Iya, saya dicaci maki, katanya orang garing, bahasa Jawa itu orang kering, kakean cocot. Kalau kakean cocot orang Jawa bilang, orang bahasa itu kakean apa ya, Banyak bicara ya. Tuh pernah. Orang garing itu kan orang miskin, Bu. Iya ya, sakit lah dibilang gitu. Orangnya masih sekarang. Asik. Tapi yang nuduh saya nyuri ayam udah meninggal. Dalam kondisi hidup yang seperti itu, Ibu Sumiati tidak luput dari hinaan. Bahkan beliau pernah mendapatkan fitnahan. Tapi Ibu Sumiati tetap tabah menghadapinya. Tiada penyesalan menjalani hidup dengan pasangannya. Ya kan tadinya udah dibicarakan sebelumnya melangkah kan. Ya susah senang harus dihadapin. Tetap konsisten. Ya. Iya. Saat dalam mendampingi suaminya hidup di perantauan, Ibu Sumiati tetap tabah menghadapinya. Bahkan selama 25 tahun di perantauan, Ibu Sumiati harus berpindah-pindah tempat. Pindah-pindah orang namanya merantau kan. Kan tempat ini pun bukan milik pribadi. Bukan. Tempat yang sangat ini ditinggali oleh Ibu Sumiati ternyata bukan miliknya sendiri, melainkan milik bosnya yang sama-sama dari Jawa. Sebenarnya Ibu Sumiati ada keinginan untuk pulang ke Jawa, tapi apa daya, Ibu Sumiati sudah tidak mempunyai apa-apa lagi di Jawa. Sedangkan di sini, bos yang ditempatinya juga sudah tidak mau lagi membantu modal. Ibu Sumiati benar-benar bingung dengan keadaan ini. Terus sekarang ini yang punya tempat ini memang udah nggak mau lagi banyak support modal untuk usaha itu apa gimana? Enggak, udah dilepas kayaknya. Kehidupan Ibu Sumi dan keluarga benar-benar dalam masalah yang rumit. Bos yang dulu bisa membantunya kini sudah tidak mau lagi dengan alasan Ibu Sumi masih punya tanggungan.
Tapi pernah datang ke sini? Jarang. Jarang. Iya. Nggak pernah datang ke sini lagi. Nengok-nengok itu nggak pernah. Enggak. Kalau ada bata mateng baru, kalau belum mah ya enggak pernah. Sejauh ini Ibu Sumi hanya bertahan dengan cara mencari pekerjaan di luar, sedangkan penghasilannya tidak menentu. Kadang dapat 10 ataupun 20 ribu, itu harus bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga Ibu Sumi. Belum juga untuk biaya jajan anaknya sekolah. Ini benar-benar menjadi masalah yang sangat-sangat berat bagi Ibu Sumi. Ya kalau ada tetangga, ada mat datang ikut gitu. Dan itu yang diandalkan untuk sehari-hari. Iya. Cuman dari hasil itu ya. Iya. Sedangkan proses Ibu Sumi bekerja membuat data membutuhkan waktu 5 bulan. Karena beliau hanya bekerja dengan suaminya. Itu pun bisa langsung menghasilkan kalau Ibu Sumi bisa membeli kayu untuk membakarnya. Tapi kalau tidak, ya terpaksa harus mundur lagi. Dan itulah saat ini yang menjadi masalah di keluarga Ibu Sumi. Tuan lain gitu, kadang sakit, kadang anak sakit kan, sekolah butuh sangu gitu loh. Pusing. Enggak hanya untuk makan, sahabat. Ibu Sumi benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Bukan hanya biaya makan sehari-hari, dia pun masih punya anak yang masih duduk di bangku sekolah SD. Tak jarang mereka harus tidur dengan keadaan perut yang lapar karena keadaan. Itulah kondisi keluarga Ibu Sumi saat ini yang tengah hidup di perantauan. Namun apa daya, di kampung halaman pun sudah tidak punya apa-apa. Orang nggak merantau gimana, di Jawa juga nggak punya apa-apa. Hidupnya ya cuma merantau. Ya sahabat, ini adalah Pak Amin, suaminya dari Ibu Sumi yang baru pulang dari saya, sahabat ya. Kita akan tanya-tanya dulu. Selamat malam Pak Amin. Ya, selamat malam. Ini Pak Amin, saya mau tanya, apa benar Pak Amin ini seorang buruh harian lepas? Iya, memang benar. Kadang-kadang kita itu namanya orang buruh, ya kan? Iya, iya. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang kalau enggak bawa duit ditungguin anak istri. Mau pulang terus gimana? Kalau enggak bawa duit buat beli berasnya terus gimana? Itu kan saya juga bingung kayak gitu. Pernah nggak Pak berangkat dari rumah pagi